Selamat pagi, mari kita buka Alkitab kita sama-sama untuk melanjutkan apa yang akan kita pelajari. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya tunggu Anda bisa menemukan ayat-ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari kita membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini adalah tema yang sudah kita pelajari dalam sebulan ini. Saya ingin mengajak Anda mengulang, mengingatnya sekali lagi. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang ke-5, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara-saudara, kita belajar tentang kesabaran, kita sudah belajar tentang bagaimana kita murah hati, dan bagaimana kita juga belajar supaya tidak gampang iri hati, tidak cemburu. Dan kita juga kemarin, kita belajar bagaimana kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hari ini, kita akan belajar tentang kasih itu ternyata tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau di dalam terjemahan yang lain, kasih itu artinya kita melakukan hal yang pantas. Ini adalah hal yang jarang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kalau saya bicara soal kepantasan, kalau saya hendak bicara tentang kesopanan, seringkali ini hanya dilihat dari sisi, firman Tuhan sedang berbicara tentang bagaimana jangan sampai kita melakukan dosa seksual. Bagaimana supaya kita jangan bercabul. Bagaimana supaya kita jangan berzina? Betul, saudara. Tetapi ayat ini sebetulnya lebih luas dari sekedar kita melakukan dosa asusila atau dosa seksual seperti itu. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-5. Ya, kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-5. Nanti kemudian saya akan jelaskan tentang kasih itu melakukan hal yang pantas. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kita baca ayat yang ke-16 bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Ini yang jarang dimengerti oleh banyak orang Kristen. Ternyata dunia bisa melihat Bapa yang baik, itu kalau mereka melihat kita anak-anak Tuhan juga baik. Alkitab menulis, kita adalah garam dan terang dunia. Garam kalau sudah tidak asin, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pikirkan ini, berapa banyak orang Kristen yang diremehkan dunia. Orang Kristen yang diacuhkan dunia. Mereka dibuang, mereka diinjak karena mereka tidak mampu jadi garam. Mereka tidak bisa jadi terang dan mereka tidak menunjukkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu yang seperti apa, Pak? Multimedia akan menyiapkan satu klip. Sementara disampaikan satu klip hari ini, mungkin ini adalah khotbah dalam tanda kutip, quote on quote, paling tidak rohani yang saya pernah sampaikan. Tetapi khotbah yang mungkin Anda pikir tidak rohani ini, justru ini mungkin adalah khotbah yang paling dibutuhkan oleh orang Kristen di zaman sekarang. Mari kita saksikan klip ini lebih dulu. Ingin tanya kepada Anda semuanya, siapa di antara Anda yang melihat tadi, lalu kemudian Anda berkata dalam hati, 1 atau 2 atau mungkin lebih, saya kok pernah melakukan yang seperti itu? Boleh diangkat tangannya? Yakin enggak ngaku? Yang pernah mengalami kejadian seperti itu atau diperlakukan seperti
apa yang kita tadi lihat. Boleh diangkat tangannya? Pernah punya pengalaman seperti itu? Saya rasa Anda juga punya pengalaman yang seperti itu. Jadi gini saudara, hari ini kita mau berbicara tentang ternyata kasih itu melakukan hal yang pantas, melakukan hal yang baik. Dan ini adalah jarang sekali kita dengar. Sejujurnya saya bahkan belum pernah mendengarkan satu khotbah tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang saya jadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar secara langsung khotbah tentang kita harus punya etika dalam jalani hidup sehari-hari. Sebab orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Dan saya juga harus mengatakan saya belum pernah juga mengkhotbahkannya. Jadi saya mungkin sudah berkhotbah ratusan mungkin, atau kalau dihitung dari sejak muda, ya mungkin bisa saja ribuan mungkin. Tapi belum pernah saya menyampaikan tentang etika bagaimana harusnya orang Kristen menjalani kehidupan sehari-hari. Karena seringkali kita merasa jengkel kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Barusan tadi pagi aja saudara, saya berangkat ke gereja dan kemudian saya naik mobil, saya bersama dengan istri, kami melewati satu jalan, ini bukan jalan utama, ini jalan cukup lebar saudara, dan saya rasa orang-orang yang di depan kami ini orang Kristen. Kenapa di hari Minggu pakaiannya rapi, batik seperti itu, jalan saya pikir kemungkinan besar orang Kristen saudara. Ini jalan memang sepi, mereka ini berjalan di depan saya, jadi ini satu rombongan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada beberapa anak muda juga. Anda bayangkan, ini jalan dan marka di tengah-tengah. Ini mereka jalan cuma berdua-dua saudara. Tapi jalan berdua-dua itu memenuhi hampir di separuh jalan. Karena memang bukan jalan utama. Saya rasa kok begitu ya. Karena saya naik mobil, memang jalan di sebelah kanan ini kosong saudara. Dari arah lawan itu kosong. Tetapi karena ada tikungan, saya tidak berani ambil resiko untuk saya ambil kanan dan salib ini rombongan. Lalu kemudian saya klakson tentu saja. Karena social distancing ya boleh, tapi masa selebar itu? Jadi jaraknya ini satu orang, kemudian sampingnya itu agak jauh seperti itu dan mereka ngobrol. Jadi ini garis marka hampir menyentuh garis marka. Memang sepi. Mungkin pikirnya adalah sepi. Saya klakson saudara. Dan klakson saya bukan klakson yang enggak enak gitu. Dan Anda perlu belajar. Ada beberapa jenis klakson. Nanti kita akan pelajari juga. Ini klakson yang enak saudara. Klakson yang wajar. Klakson yang wajar adalah tin-tin. Itu kan enak dengernya. Itu tanda ada mobil di belakang mau lewat. Dan reaksinya membuat saya terkejut. Sebab orang ini memang minggir, tapi langsung menoleh ke belakang dengan tatapan seolah-olah saya ini penjahat gitu. Seolah-olah saya yang tidak sopan, ada orang jalan, saya tidak kasih jalan gitu. Jadi saya sampai ngomong dengan istri, kok bisa ya? Jadi orang itu noleh sambil kayak melotot gitu saudara. Saya pikir yang salah itu yang mana sampai tidak jelas. Dan ini di hari Minggu pakai batik-batik. Mungkin orang Kristen. Kalau jagongan sesubuh itu ya mungkin enggak saudara. Mungkin yang paling tepat orang Kristen. Kalau itu benar orang Kristen, menurut saya kenapa kok bisa? Ini kan sederhana. Ini praktek sehari-hari. Tapi kenapa bersikap seperti itu? Tidak menyenangkan seperti itu. Bayangkan kalau orang itu bawa Alkitab, untung ini di zaman digital saudara. Kalau bawa Alkitab melototi saya, mungkin saya akan turun dari mobil saudara. Saya kan pendeta, betul enggak? Dia kan jemaat saudara seiman. Jadi menurut saya kok kebangetan gitu menurut saya. Kenapa saudara? Karena mungkin gereja jarang mengajarkan. Karena orang tua juga jarang mengajarkan. Apalagi sekolah, saya rasa mungkin tidak ada mata pelajaran yang ngajar soal hal-hal kecil seperti itu. Tapi itu justru penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menentukan apakah Anda bisa jadi berkat atau tidak.
Ini menentukan apakah Anda akan jadi pribadi yang menyenangkan atau tidak. Ini bahkan menentukan apakah dalam keseharian kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Karena itu mari kita belajar sama-sama. Sesungguhnya kalau kita belajar akan hal ini, dan seandainya orang Kristen, dia lakukan hal-hal yang pantas, yang harusnya dilakukan, ini bisa mengubah banyak hal. Masa kita kalah dengan negara misalnya, negara Jepang, itu punya budaya yang namanya Shitsuke. Jangan tanya kepada saya secara mendalam Shitsuke itu seperti apa. Tapi Shitsuke itu pada garis besarnya adalah mereka itu punya budaya kedisiplinan, punya budaya malu yang kuat kalau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Makanya Jepang itu selamat karena punya budaya itu. Karena Jepang adalah salah satu negara yang paling sering terjadi bencana alam. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ini kan sering kali terjadi di negara itu. Dan kalau terjadi, keadaan kan menjadi darurat. Dan mereka untuk makan misalnya butuh sekali dibantu oleh pemerintah. Caranya adalah mereka ngantri makan. Dan itu yang menyelamatkan, karena mereka makan dengan teratur untuk mengambil antrian. Beda sekali maaf dengan budaya di negara kita. Mereka makan antri dan mau antri. Mereka punya budaya antri. Barusan minggu kemarin saya lihat tayangan di YouTube kali ini. Ada orang yang niatnya baik. Seorang bapak, dia beli banyak paket box makanan, banyak nasi di situ. Lalu kemudian banyak sekali jadi sudah diplastikin gitu. Nasi plus minuman banyak sekali dia taruh di sebelah kursi penumpang di sampingnya. Niatnya bagus saudara, karena dia ingin memberkati orang-orang yang mungkin butuh makan. Lalu kemudian ini jadi live saudara ya, ada video, ada rekamannya. Dia berhenti, bapak ini berhenti di pinggir jalan, lalu kemudian buka jendela dan kemudian teriak-teriak. Siapa mau nasi gitu, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Lalu kemudian berlarilah orang untuk dia mengambil itu. Dan Anda tahu ya, di mana ada gula di situ ada. Nah, ini semutnya gede-gede saudara. Datang semuanya ngambil royokan sampai kemudian ini tangan itu menjulur semuanya sampai ini bapak ini ikut panik juga, makanya power window atau jendelanya ini mulai diangkat gitu kan, otomatis bisa gitu. Jadi sampai tangannya kayak kejepit gitu loh saudara. Karena saking brutalnya. Lalu kemudian akhirnya mengambil dan orang yang tidak kebagian, karena bapak ini kan panik, jadi rasanya kok jadi semrawut kayak gitu. Bapak ini jalan, lalu kemudian dikejar, digebrok-gebrok itu mobil. Jadi kan menurut saya kok gitu ya. Ini ada orang niatnya baik, tapi ketika ada orang tidak dapat, dia berlaku tidak pantas. Semoga bukan orang Kristen. Dan semoga bukan jemaat SCC, amin. Atau mungkin saya perlu cek video itu lagi, jangan-jangan wajah Anda ada di sana. Perlu dikonseling gitu. Menurut saya kok banyak ya, kok seperti ini. Dulu ketika sedang COVID gelombang kedua, konon katanya ada susu beruang. Saya tidak usah sebut mereknya. Itu kan baru heboh saudara, di supermarket. Ketika ada videonya, ketika dibuka ini antrian saudara langsung serbu rebutan susu beruang. Baru susunya, belum beruangnya saudara. Itu rebutan sampai geret-geretan. Kok menurut saya, ya saya tidak tahu seberapa khasiatnya, seberapa pentingnya menangkal virus. Tapi kalau itu orang Kristen kok ya rada kebangetan dan saudara. Orang Jawa bilang ngono ya ngono ning, aja ngono. Kan malu-maluin gitu. Nah, mungkin karena tidak diajar. Ya hari ini saya mengajak Anda belajar kasih itu ternyata melakukan yang pantas. Etika dalam hidup sehari-hari.
Saya sendiri belum sempurna juga, kadangkala saya juga gagal, kadangkala saya juga seringkali mungkin juga belum sempurna di satu hal dan di hal yang lain, tapi saya mau belajar. Saya mengajak Anda semuanya belajar. Amin. Ada beberapa hal sederhana hari ini, jadi ya lebih ke obrolan sederhana aja. Tapi moga-moga ini menancap dan mengubah hidup kita. Saya akan bicara soal misalnya ngantri, saudara. Ngantri artinya urut, itu kan kita sudah tahu. Di negara maju namanya ngantri itu urut. Namanya ngantri itu ya dia mengikuti urutan yang paling belakang dan kemudian kita ngantri di situ, orang yang datang kemudian dia akan berada di belakang kita dan seterusnya. Kenapa kita ngantri dan kenapa kita mau ngantri? Karena kita tidak mau juga kan orang yang datang terlambat tiba-tiba menyerobot antrian kita. Dan jangan katakan firman Tuhan berkata yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Awas saudara, Anda dipelototi nanti. Tapi seringkali ngantri itu kita ini sulit sekali saudara. Dalam banyak hal. Saya juga orang yang tidak sabaran. Boleh Anda tanya ke istri saya, kalau ditanya salah satu kelemahan saya dan pergumulan saya, itu adalah soal kesabaran. Jadi saya masih belajar soal itu. Makanya kalau saya pergi dengan keluarga ke wahana, saya paling jarang naik wahana. Karena kalau lihat antrian, saya mesti lewat. Saya ngomong ke istri, udahlah cari yang lebih kosong. Nanti kalau sudah kosong kita ke situ, lewat. Wah masih penuh, lewat. Akhirnya sampai ke situ lagi dan masih penuh saudara. Itu yang membuat kadangkala kami tidak bisa maksimal di wahana gitu. Nah saudara, soal ngantri, yuk belajar sama-sama. Amin. Karena bayangkan kalau kita orang Kristen kelihatan pakai salib atau pakai kaos Jesus Inside, kan keren saudara. Tapi nyerobot antrian, itu malu-maluin saudara. Nah, saya mungkin pernah cerita ya, kami pernah kemana itu ya, ke Bali kalau tidak salah ingat, saya ini sudah tidak sabar dites, diuji kesabaran saya. Di depan saya ada tante-tante, ini the power of emak-emak memang repot saudara. Dia belanjaannya ternyata banyak banget, kan boleh pilih ya, kalau antrian kan banyak. Saya pikir, lah ini yang paling sedikit. Rupanya saya lupa bahwa yang di depan saya ini adalah the power of emak-emak tadi. Dan saya pilih ke yang sini, setelah saya pilih transaksinya lamanya minta ampun, banyaknya minta ampun. Dan kemudian mau selesai, tiba-tiba datang temennya, aku titip ya, itu kan repot saudara. Dia titip, kalau titip cuma satu barang, dua barang nggak apa-apa. Beberapa keranjang saudara. Kalau dibilang salah ya enggak salah, wong dia antri. Tapi yang ngono nih aja ngono gitu loh maksudku. Itu kan buat kita kan menyebalkan, menjengkelkan. Kayak orang nggak lihat di belakangnya ini orang capek ngantri gitu. Nggak peduli. Ada juga, kali ini istri saya yang ngomong gimana gitu. Kami makan di McD, makanya kalau saya tidak sabaran biar yang sabar saja yang berjuang buat saya. Makan di McD, istri yang ngantri. Dan sebelum ngantri ini saya kasih tips ya, jangan sampai terulang buat Anda ya. Ini kan sederhana, kayak ngantri di McD atau di fast food kayak gitu. Istri saya selalu tanya, kamu makan apa, minum apa? Anak saya ditanya makan apa, minum apa. Dan si Koko ini biasanya nemeni saudara. Karena nanti pasti bawa makanan banyak dan harus, tidak bisa kalau satu orang aja. Istri saya ngantri. Di depannya juga ada orang pesen. Ya ngantri berarti kan bagus saudara. Tidak menyerobot antrian. Tapi masalahnya sampai di depan persis, lihat dulu gitu ya. Lalu kemudian masih tanya, kamu apa? Jadi enggak dipersiapkan gitu. Masih tanya yang ini menunya apa, yang ini promonya apa. Jadi lama
enak banget. Ini kan yang membuat yang ngantri ini kan jadi nggak nyaman, saudara. Kan mestinya ngantri yang ngantri, tapi kan harusnya sambil dia ngantri kan dia lihat. Itu ada alasan loh, saudara. Setiap kali kita ngantri itu papan menu di depan itu ada alasannya. Maksudnya adalah yang ngantri itu miliose gitu loh. Nanti sudah di depan kasir langsung aku pesan ini, dan ini. Sudah ngantrinya lama, pesannya lama, mungkin masih tanya promonya apa. Oh pakai GoPay, macet sekalian mungkin. Aduh saudara. Ya ini kan hal sederhana tapi seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Termasuk, kalau ini saya harus mengatakan kepada Anda. Ngantri ya ngantri tapi ya harus mikir orang di belakang. Misalnya di ATM. Ini sering banget saudara. Urutan memang dia antrian. Tapi setelah dia masuk, lalu kemudian lamanya minta ampun. Transaksinya banyaknya minta ampun. Dan tidak peduli orang yang ngantri di belakang. Itu kadang-kala juga jengkelin. Saya sendiri saudara, saya menempatkan. Saya misalnya transaksi saya cukup banyak. Dan kemudian mesin ATM hanya satu, biasanya kalau saya lihat, oh ini hanya satu orang. Saya berulang kali saya kasih kesempatan dulu. Ya, pernah ini saya kan baik banget ya, kurang baik apa? Saya ngantri di depan, saya persilahkan, duluan aja. Karena transaksi saya lumayan banyak. Dan dia maju, seneng kan? Ketemu orang baik kayak saya. Dan setelah dia masuk mesin ATM, lamanya minta ampun saudara. Jadi saya rasa, wah ini air susu dibalas, kok bisa ya kayak gitu. Mestinya harus kira-kira gitu loh. Kalau transaksi banyak, yang mestinya di pusat misalnya, saya kadang-kala sampai kalau transaksi banyak di depan antrian, saya ngalahi loh saudara, ngantri lagi loh. Mungkin maaf ini terdengar konyol atau mungkin bodoh. Tapi saya juga merasa tidak nyaman gitu. Orang nunggu di belakang, lalu kemudian ambil gini-gini, itu kan tidak enak saudara. Betul nggak? Apalagi diketok-ketok itu lebih parah lagi. Kalau sampai diketok-ketok, tetapi parahnya kita. Coba belajar. Oke? Amin? Dan kalau ngantri jangan deket-deket. 2 minggu yang lalu istri saya ini agak ngedumel saudara. Di zaman COVID ya, social distancing. Saya enggak tahu kok itu bisa gitu ya, istri saya sedang bayar, ini orang yang ngantri itu deket banget gitu loh. Sampai istri saya itu minggir gini, malah deketi saudara. Saya enggak tahu apa istri saya terlalu cantik, untung itu cewek saudara, kalau laki awas gitu. Jadi sampai istri saya minggir-minggir gitu, dia malah maju gitu. Ini piye gitu. Heran saya, untung bukan jemaat. Ya, jadi kira-kira gitu, kan enggak enak ya, kita ngantri sampai hembusan nafas. Orang yang di belakang kita sampai kita rasa itu kan enggak enak gitu. Ya, jadi ya ini pelajaran sederhana soal ngantri. Sekarang kita bicara soal keramahan misalnya. Jadilah orang yang ramah. Ya, memang Indonesia ini dikenal bangsa yang ramah, tapi dikenal bangsa yang ramah ini mungkin karena orang bule masuk ke Indonesia dan karena orang bule ini belanjanya banyak, mungkin kasih keuntungan banyak ya kita ramah. Tapi kalau sesama di antara kita belum tentu saudara. Ya sebetulnya ada aturan tidak tertulis, ini yang kadang-kala kita tidak paham. Aturan tidak tertulisnya gini, kalau sampai kita tanpa sengaja bertatapan dengan seseorang, mata ketemu mata, kan enggak bisa saudara, ketemu lalu merem kan enggak bisa saudara. Bisa bertatapan. Sebetulnya ada aturan tidak tertulis, itu kita harus kasih senyum. Gitu, aturannya sih gitu. Kalau orang bule lebih ekstrim lagi. Kalau kita main ke Bali misalnya, selalu ya, mata ketemu mata, orang bule selalu ngomong apa? Hello, gitu kan. Kalau di kita mungkin sok akrab, gitu enggak? Enggak juga. Kalau di sana budayanya gitu saudara. Jadi kalau enggak kenal pun, ketemu gitu, senyum, kasih hello gitu.
Nah, kalau kita, ya kita belajarlah yang ramah gitu. Ya kadang-kala ini jangankan orang yang tidak dikenal, kadang-kala orang yang kenal tapi pura-pura nggak kenal, ini lebih repot lagi. Kita senyum, sananya wajahnya kosong, sampai kita lihat di belakang nggak ada orang, berarti kan lihat kita gitu. Dan kayak apa ya, kayak jadi canggung gitu, jadi nggak enak gitu. Saya harap, apalagi ini jemaat, jumlah jemaat juga belum banyak, ayolah jadi jemaat yang ramah. Amin. Ya, ketemu dengan orang ramah, saudara. Lalu kemudian biasakan bilang terima kasih. Siapa kalau isi bensin, setelah dikasih bensin, bilang terima kasih. Halo, nggak ada loh. Untung kue tak larisi, itu kan budaya kita. Makan, dilayani, kita minta apa, disajikan pelayannya, bilang terima kasih. Ya jarang juga. Karena kita merasa itu tugasnya dia gitu. Kita mesti belajar, saudara, bilang terima kasih, bilang tolong, kan nggak enak juga ya. Kita butuh tapi, nggak enak, saudara. Kan lebih enak kalau kita tolong ya, tau nggak? Coba kita praktekkan hal ini. Bagaimana kita bisa dihargai kalau kita tidak bisa menghargai orang lain? Apalagi kita pemimpin. Saya praktekkan di kantor kami, di kantor saya, tanya mereka yang jadi staf kami. Saya selalu kalau butuh sesuatu, sekalipun mereka kami bayar, mereka kami gaji. Tapi kan kita nggak bisa seolah-olah bahwa mereka ini udah dapat untung kerja di kita, kan gitu. Enggak gitu, saudara. Mestinya kita harus bilang, tolong ya. Sekalipun kita ownernya, sekalipun kita bosnya, bilang tolong, apa sih sulitnya. Tapi kita kadang-kadang pelit banget, bahkan hanya untuk bilang tolong. Bilang terima kasih. Kalau sudah dibantu, saudara, ayo kita budayakan itu. Amin. Jadi jemaat yang menyenangkan, jadi orang Kristen yang menyenangkan, saudara. Kemudian saya amati juga beberapa kali, ini hal sederhana. Pernah enggak Anda masuk ke mall yang belum pintunya otomatis, atau masuk bank misalnya pintu belum otomatis, jadi masih kita harus dorong pintu. Kemudian ada orang di depan, itu bukain dorong karena dia mau masuk gitu. Dan kita pikir, karena dia buka pintu, ya kita nunut, gitu kan. Tapi beberapa kali saya amati, buka pintu, setelah dia masuk, pintunya dilepas. Jadi kan pintu itu nutup sendiri gitu. Jadi kita memang harus pakai jurus, saudara. Supaya enggak ketatap gitu. Jadi ini kan hal-hal kecil, tapi kok bisa ya? Maksudnya apa sih capeknya, apa sih beratnya? Bukain pintu, biar orang-orang di belakang kita lewat, itu kan gampang banget. Dan biasakan orang yang sudah dibukain pintu bilang terima kasih. Kadang-kadang kita jelujur aja, betul gak? Ini simple, tapi jarang orang Kristen lakukan juga. Ngantri di lift, ayo, nek wis antriane banyak, ndak dapat, begitu dapat, apa yang terjadi? Pintu lift terbuka dan kayak klip tadi, aturannya gimana sih? Mereka harus keluar dulu, tapi kan kita nggak peduli. Nah, nanti kalau direbut, nanti kalau semua orang melakukan hal yang sama, makanya kita rebutan hanya demi masuk lift. Ini yang jarang diajarkan, saudara. Lalu kemudian kita mestinya harus mengutamakan yang mana? Lihat orang yang tua, mestinya kan diutamakan. Lihat wanita hamil, itu kan diutamakan. Lihat wanita ngajak balita misalnya, orang tua ajak balita. Lihat orang cacat, itu mestinya kan diutamakan. Ini memang tidak ada aturan tertulis, itu rule yang sudah berlaku universal, dimanapun saudara. Mestinya kasih kesempatan kepada mereka. Tapi kita kadang-kadang tidak lakukan itu. Yang penting cepat kita nomor satu. Yang penting kita naik duluan.
naik di transportasi umum, lihat emak-emak encim-encim, enggak dapat tempat duduk, siapa yang pernah kasih? Minimal saya khotbah gini pernah ngasih saudara, satu tempat yang tua, enggak dapat kursi, saya persilahkan. Ayo dilakukan. Karena kita enggak mau juga kan, istri kita mengandung, hamil besar, naik transportasi umum, dan kemudian harus bergelantungan lama. Tidak ada orang yang peduli, kan kita pengennya juga ada orang rela kasih tempat duduknya, diutamakan yang seperti itu. Mestinya kan seperti itu saudara. Nah, ini hal-hal sederhana yang kita mesti harus lakukan. Kalau di jalan raya juga sama, itu ada etika kepantasan. Kalau di jalan raya, ini pengalaman kapan ya? 2 minggu lalu atau minggu kemarin ya. Setelah saya persiapkan ini, langsung memori saya keluar semuanya. Ternyata hampir setiap hari kita ketemu orang-orang yang maaf, tidak mempraktekkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini ceritanya kalau tidak salah minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu. Jadi Anda bayangkan, ini di jalan raya. Ada traffic light, kalau Anda tahu di pasar Gemblekan ya, pasar Gemblekan itu, traffic light-nya kan cukup panjang ya, dari arah Seraten gitu ya. Lalu kemudian saya dari gang mau nyabrang saudara ya. Jadi antrian sudah panjang seperti itu, ada celah yang satu mobil lebih saudara bisa. Jadi kosong, jadi pikir saya, oh ini kasih jalan buat saya yang mau nyebrang gitu. Ya, Anda bayangkan posisinya. Ketika saya mulai injak gas mau nyebrang karena ada jalan ini, saya pikir ini kok baik banget gitu ya dikasih jalan. Saya nyebrang, baru saya di tengah jalan, tiba-tiba mobil yang saya pikir kasih jalan langsung injak gas, tutup saudara. Nggak mau antriannya diserobot, padahal saya nggak mungkin ngikut antrian. Karena kan nggak mungkin saya langsung belok gini kan nggak mungkin, karena saya mau menyeberang ke sana. Langsung ditutup. Untungnya dari arah lawan berseberangan sepi saudara. Jadi saya itu kayak di tengah-tengah seperti ini, sementara lalu lintasnya gini, saya persis gini. Gara-gara nggak dikasih tempat, padahal tadi kosong dikasih tempat. Wah saya itu kayak mau emosi, mau gimana. Saya ngomong ke istri, niatnya ini mau mencelakakan kita, betul nggak? Lah kalau itu rame kan selesai saya saudara. Kok bisa gitu ya? Untung sepi saudara. Awas, tak titeni mobil-mobilmu. Dan Anda kan tahu mobil saya, sudah stikernya jelas. Kalau mobil pendetanya mau lewat, kasih jalan. Amin. Waduh ini repot saudara, ketemu yang seperti ini. Kasih jalan, mbok yo dikasih gitu loh. Amin. Saya tadi sempat singgung, klakson itu ada tipe dan jenisnya. Ada tipe yang sopan, ini berlaku untuk kendaraan apapun. Tipe yang tidak sopan, barusan hari kemarin, itu saya di belakang ketemu dengan pemobil yang kalau ngelakson tidak sopan, saudara. Kalau ngelakson itu cukup gini, tin, itu sopan. Kalau keburu-buru, tin, tin, itu sopan. Jangan tin, 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 itu nggak enak, saudara. Nah, kemarin kebetulan kami ini di belakang ada mobil gitu. Ngelaksonnya nggak enak banget. Sampai kami harus noleh ke belakang. Siapa itu? Saya sampai harus hafalkan nomornya. Siapa tahun mobilnya jemaat. Mungkin gitu. Jadi nggak enak. Tin, tin, tin. Nggak enak banget saudara. Saya pernah saudara. Saya enggak sabaran saudara orangnya. Ini juga emosinan sebetulnya. Saya sampai istri sampai ngelarang-larang. Saya itu pernah berpikir, saya ngomong istri, ya wes ini jelas macet, kan kita enggak bisa gerak tuh saudara. Jelas macet enggak bisa gerak, ini belakang tin, tin, tin.
Saya sampai mikir, saya ngomong istri, ya wis lah, sengaja tak pelan-pelan ke, nanti kan pasti hijau saudara, nanti tak buat kuning, setelah kuning apa? Merah, lah nanti kuning saya jalan dia biar kena merah, saya ngomong gitu. Saya sudah pelan-pelan, istri saya ngomong, wis jangan cari perkara gitu. Jengkel saya, enggak enak gitu. Belajar kalau ngakson yang enak, amin. Yang naik motor juga sama, jalan itu milik bersama, bukan jalanmu sendiri, sekalipun Anda sedang pacaran. Full jalan dipenuhi dengan orang naik motor, anak muda ngobrol, itu kan paling nggak enak saudara. Ngobrol kalau kenceng nggak apa-apa, kan ya nggak mungkin bisa ya ngobrol hambal jalin kenceng ya, jadi mesti jalannya pelan gitu. Ya kami sudah tin gitu, kayak nggak direken gitu, tin gitu. Istri yang biasa selalu mengingatkan, nggak popo, dulu kita waktu pacaran juga gini, katanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa saudara, tapi kok bisa ya gitu. Ya mungkin kalau pacaran memang lupa gitu. Tapi cobalah dalam berkendara di jalan, enak gitu. Makanya kalau Anda tidak yakin berkendara dengan baik di jalan raya, menurut saya tidak usah dipasangi stikermu dengan ayat-ayat Alkitab. Jangan, saudara. Gak usah dikasih stiker ayat-ayat emas. God with us, Jesus love you. Tapi tin itu kan gak enak, saudara. Ya, kalau belum siap mending gak usah banyak stiker. Kayak punya mobil saya itu loh, saudara. Ayo, contoh lagi misalnya, sekarang saya ngomong ini di tempat publik. Tempat publik namanya kan tempat umum, tempat punya kita bersama. Kadangkala, ini sekarang orang tua kalau ngajak anak, memang saya tahu anak kecil itu bawaannya kan ribut saudara, saya tahu. Anak kecil ini bawaannya lari ke sana, lari kemari, saya juga sadar gitu. Tapi beberapa kali saya dan istri makan, saya kadangkala sediakan waktu saudara, yang ngedit lagi sekalipun anak sudah gede-gede gitu. Dan itu perlu. Jadi pacaran berdua, pakai baju yang bagus. Kayak kemarin saudara, Sabtu kemarin saya pakai baju yang bagus, di restoran yang cukup bagus, berdua saja. Cari suasana yang tenang, jadi romantis-romantisan lah kayak gitu saudara. Tapi yang paling ngeselin saudara, kami berpikir bahwa kami dapat suasana yang bagus, kami bisa ngobrol enak. Lalu kemudian ada orang tua ngajak anak, ya nggak apa-apa saudara, wong itu juga restoran milik bersama. Tapi masalahnya ini anaknya kayak nggak dikasih tahu gitu. Ini kan tempat publik. Jadi anaknya lari ke sana, lari kemari, teriak-teriak, mainan-mainan. Dan parahnya lagi saya pernah jumpai orang tuanya malah hayu gitu. Jadi piye to gini ya. Ya kalau dilihat satu sisi ya memang bagus orang tuanya kan care dengan anak gitu. Tapi mestinya kan ya harus dikasih tahu gitu. Ya ini tempat umum, anaknya disuruh tenang gitu. Ya, ke gereja juga sama, ini bersyukur ini jemaat sekarang luar biasa. Kira-kira mungkin 5-10 tahun yang lalu kami bahkan hanya khusus rapat bahas tentang anak ketika ibadah saudara. Serius, masih ingat enggak? Gimana ya caranya supaya anak tenang gitu. Nah, kadangkala orang tuanya enggak mempersiapkan dengan bagus. Yang ini puji Tuhan, sekarang kalau khotbah tenang. Dulu itu kalau pembicara luar khotbah di gereja kita itu katanya nek khotbah di gerejamu kudu doa puasa katanya gitu. Saya baru ngeh saudara, karena dulu kalau ibadah kayak gini ramenya minta ampun. Anak-anak pating jelerit, pating jelerit, teriak sana teriak sini, ribut saudara. Orang tuanya kayak tidak mempersiapkan dengan baik. Nah sekarang puji Tuhan, nah nanti kalau Anda berada di area publik, ajak anak,
Sekalipun Anda memang masuk ke restoran itu bayar dengan uang Anda sendiri. PPN-nya juga Anda bayar. Anda juga bayar uang layanan atau servisnya, service charge-nya Anda bayar. Tapi kan bukan berarti kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka kadang-kala ada yang stres, butuh suasana yang rileks. Tapi kalau lihat seperti ini kan tidak menyenangkan. Ini hal sehari-hari. Saya harap hal yang sehari-hari ini kita lakukan supaya hidup kita ini jadi berkat. Amin. Amin. Satu lagi, mumpung saya ingat ketika tadi klip. Ini berkaitan dengan budaya kita. Budaya Indonesia ini kan traktir-mentraktir. Itu ya ada etikanya, saudara. Jangan sampai jadi orang lebih suka ditraktir daripada mentraktir. Ingat-ingatan, saudara. Bahasa Jermannya nyucoke, you know? Nyucoke apa ya? Nyucoke itu bahasa Indonesianya apa? Tolong bantu. Mencucukkan gitu ya. Jadi mumpung ditraktir, pesennya yang, jadi gini, menurut saya ya, kalau Anda ditraktir, pesanlah kalau Anda membayangkan kira-kira nek aku bayar dengan duitku sendiri, Anda tega enggak? Gitu loh saudara ukurannya. Kalau Anda sendiri enggak tega keluarin duit untuk menu yang Anda bayar, harusnya ketika ditraktir bukan aji mumpung. Dan saya melihat banyak orang ditraktir pesannya ugal-ugalan. Anaknya masih kecil, mungkin 1 tahun dipesankan steak juga. Karena mungkin 5 orang, berarti kan 5 menu gitu. Lalu kemudian setelah pesannya yang paling mahal, enggak dimakan, enggak diminum. Dan sebetulnya orang yang bayari itu ya enggak apa-apa saudara. Wong dia niat traktir, dia pasti enggak soal-soal apapun yang dipesan. Tapi buat orang yang ngeliat, itu kan jadi kok gitu ya. Betul enggak saudara? Masuk akal enggak? Betul? Dan lagi saudara, kalau ditraktir pesannya ugal-ugalan, gilirannya dia paling jarang untuk mentraktir. Nek bisa dibayari terus. Padahal enggak enak loh saudara dibayari. Sejujurnya kalau kami suruh pilih, kami milih untuk membayari daripada dibayari. Sebab kalau dibayari, pesanan kami ini terbatas, saudara. Betul enggak? Padahal saya kadang-kadang pengen makannya steak ya. Wah, hari ini makan steak. Lalu kemudian diajak, yuk makan yuk. Aku syukuran. Itu kan saya enggak bisa pesen steak, saudara. Betul enggak? Kalau pesen steak nanti dibilang apa? Nah, ini Pak Petrus ini baru krisis ini kelihatannya. Pesen steaknya ngepas ke kalau ditraktir, itu kan repot saudara. Jadilah orang yang memberkati, amin. Ya misalnya ukuran kita macam-macam saudara. Misalnya kita uangnya terbatas. Menurut saya tetap minimal ada, kita pengen balas gitu. Ajaklah ke tempat yang sederhana gitu. Ini bukan ajakan loh saudara ya. Sekalipun saya sering mentraktir Anda, ini bukan khotbah untuk mengajak Anda gantian traktiran pendetamu gitu loh. Bukan saudara ya. Tapi maksud saya, ayolah jiwanya ini harus digedein gitu loh. Memang ukuran duitnya baru sekian, traktirlah yang sederhana-sederhana, enggak apa-apa. Tapi jangan nanti enggak enak kalau orang-orang bilang, dia itu memang kalau urusan yang kayak gitu rajin, kalau tahu ada syukuran rajin. Tapi gilirannya dia hilang saudara. Nggak enak kalau seperti itu. Ini kan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan seringkali kita bisa jadi berkat atau tidak. Alkitab tadi katakan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Ya sekali lagi quote on quote khotbah hari ini mungkin tidak rohani seperti biasanya, tapi kalau kita praktekkan, Anda dan saya jadi orang Kristen yang menyenangkan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya kita berdoa bersama-sama.